Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat selalu, sehingga bisa aktif dalam mengikuti semua pelajaran. Dan pada kali ini kita bertemu kembali untuk pelajaran qawaid, dan kita akan membahas tema yakni ad-dhamir. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari ad-dhamir juga yang pertama, bagian pertama, dan sekarang kita akan mempelajari pelajaran ad-dhamir yang bagian kedua. Nah, beserta dengan kepunyaan. Kalau kemarin kita mempelajari kepunyaan pembahasan pertama untuk laka, dan sekarang kita tanpa lam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Akan tetapi sebelum kita mulai untuk pembelajaran ini, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebagaimana biasanya sebelum kita menerangkan isi, di situ terdapat kompetensi yang harus Ananda miliki. Ananda setelah mempelajari ini harus mempunyai kemampuan. Yang pertama, pengguna mampu menggunakan dhamir dan menyatakan kepemilikan dalam kalimat. Ananda sudah mempelajari dhamir, nanti harus bisa menyatakan kepemilikan menggunakan dhamir tersebut dalam bentuk kalimat. Kemudian yang kedua, pengguna mampu menyebutkan kosakata baru dan menggunakannya dengan ungkapan kepemilikan. Nah, di situ nanti dalam bab ini akan diberikan kosakata baru dan Ananda harus bisa beserta dengan digabungkan dengan ungkapan kepemilikannya. Lebih lanjut kita akan bahas. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dhamir-dhamir tersebut adalah, ini yang bagian kedua ya. Tetap yang kita pelajari yang tunggal dulu. 5. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, jika kemarin kita mempunyai kata ganti ana pasangannya li, di situ ada lamnya. Terus anta ada laka, ada lamnya. Anti, laki, ada lamnya. Huwa ada lahu, ada lamnya. Hiya ada laha, ada lamnya. Akan tetapi pada kali ini kita tidak membahas kepunyaan yang menyambungkan dengan huruf lam. Dan nanti akan kita jelaskan cara penggunaannya. Artinya tetap sama. Di samping kiri, kolom kiri, kepunyaan kamu. Nah, itu salah ya. Ana itu pasangannya ya. Artinya kepunyaan saya, bukan kepunyaan kamu. Itu salah tulis. Kemudian anta pasangannya ka. Kepunyaannya kamu. Anti pasangannya ki. Kepunyaan kamu. Ini kebalik. Ki ini harusnya artinya kepunyaan kamu. Sedangkan ana ini pasangannya ya, kepunyaan saya. Terus huwa pasangannya hu atau hi, artinya kepunyaan dia. Sedangkan hiya pasangannya ha, artinya kepunyaan dia. Kemudian selanjutnya, pada lembaran selanjutnya, di sini terdapat kosakata baru yang harus Ananda fahami dan dihafal agar nanti bisa digunakan untuk digabungkan dengan dhamir tersebut. Yang kosakata baru tersebut diantaranya 1. Manzilun, artinya rumah, sama kayak baitun ya. Manzilun persamaannya baitun, artinya rumah. Kemudian yang kedua, misbahun, lampu. Yang ketiga, mismarun, paku. Yang keempat, hasyiyatun, kasur. Yang kelima, lihafun, selimut. Yang keenam, namusiyatun, tirai atau kelambu. Yang ketujuh, ushbun, rumput. Kemudian yang ke-8, zahrotun,
bunga. Dan ke-9 darrajatun, sepeda. Ada 9 kosakata baru. Ini kosakata baru silahkan dipelajari, difahami, dibaca berulang-ulang sehingga Ananda hafal dengan sendirinya. Tidak berat untuk cara menghafal kosakata gini. Ananda butuh untuk memahami arti dan jeli, kemudian dibaca terus-menerus tanpa harus menutup terlebih dahulu. Ananda baca minimal 27 atau 26 kali. Setelah itu pasti Ananda ada yang nyangkut di pikiran karena Ananda fokus membacanya. Begitu cara menghafalnya. Kemudian kita masuk cara penggunaan dhamir tadi, ya. Di situ itu kita akan mempelajari juga yang kemarin, mengulang yang kemarin, li. Li itu kata ganti saya. Li manzilun. Di situ ada lamnya. Li manzilun. Artinya punya saya rumah. Kemudian manzili. Nah, itu tadi. Di sini kan sebelumnya saya jelaskan. Saya jelaskan nih. Ana ini pasangannya ya. Ya, ana ini pasangan ya. Jadi ketika kita punya kosakata baru, umpamanya kita punya kosakata jidarun. Jidarun kan artinya tembok. Nah, atau dinding. Jidarun. Ketika kita mau mengatakan dindingku atau tembokku, Anda hanya menambahkan ya saja. Jadi dari tadinya katanya dari kata jidarun artinya tembok, ketika kita merubahnya menjadi tembok saya, hanya menambahkan ya, maka menjadi jidari. Begitu juga umpamanya manzilun. Manzilun itu artinya rumah. Ketika kita mau mengatakan rumah saya, seperti ini bentuknya. Manzili, hanya ditambah ya. Manzilun kata aslinya. Nah, ini kata aslinya, manzilun, rumah. Ketika kita mau mengatakan rumah saya, hanya ditambah ya. Manzili. Atau kita nggak mau pakai ini, tapi mau menyatakan kepunyaan saya. Bentuknya seperti yang awal ini. Digandeng dengan lam. Letaknya di awal. Li manzilun, saya punya rumah. Manzili, rumah saya. Fil qaryati, di desa. Fi manzili, di dalam rumah saya, karena ada ya-nya. Kalau ini kan menunjukkan kepunyaan saya, ya ini. Fi manzili, di dalam rumah saya. Misbahun, lampu, ada lampu. Kahrubaiyun, lampu listrik, lampu neon. Nah, kemudian yang kedua, ya Muhammad, wahai Muhammad, hallaka, ini yang kemarin. Apakah kepunyaan kamu? Hallaka, ini laka ini untuk ka. Ka untuk siapa? Mari kita cek. Ka itu untuk siapa? Kita lihat yang manakah? Ka untuk, ternyata untuk anta. Jadi ka ini untuk anta. Kalau kita mengatakan hallaka, hal ini artinya apakah? Laka, kepunyaanmu. Misbahun, lampu, artinya gini. Apakah kamu punya lampu? Kemudian tanya lagi. Aina misbahuka. Asal katanya misbahun. Nah, aina misbahuka, di mana lampumu? Nah, misbahun, lampu. Ketika kita tambah ka, lampumu. Aina misbahuka, di mana lampumu? Ahadza misbahuka, apakah ini misbahuka, lampu punyamu? Hal fi misbahika, apakah di dalam misbahika, di dalam lampumu, zaitun, ada minyaknya? Ya,
Jadi mau menyatakan kepunyaanmu itu hanya ditambah ka aja. Tuh, misbahun asal katanya ini. Asal katanya misbahun. Ketika mau mengatakan lampumu hanya ditambahkan ka. Lampumu. Atau misbahun di depannya ditambah laka misbahun. Kamu kayak seperti ini. Nah, seperti ini. Laka misbahun. Punyamu lampu. Misbahuka, lampu ini. Misbahuka, lampumu. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Anti tilmizatun. Kamu adalah seorang murid. Laki, kamu punya, karena di anti ya. Anti ini pasangannya laki. Kemarin kita pelajaran sebelumnya tentang domir juga. Menerangkan domir juga. Kepunyaannya pasangannya laki. Laki kitabun. Punyamu buku. Punyamu buku. Wa kurrasatun. Dan buku tulis. Ala maktabika. Di atas maktabun apa? Maktabun meja. Ketika ditambah ka atau ki, ini ki ya, laki ini. Ki untuk anti. Maktabika. Laki kitabun wa kurrasatun ala maktabika. Di atas mejamu. Maktabun, meja. Ditambah ki. Maktabiki. Artinya mejamu. Adzalika qalamuki. Ki ya, karena ini untuk anti. Apakah itu pulpenmu? Tadinya qalamun, ditambah ki, qalamuki. Artinya menjadi pulpenmu. Hal fi mahfazatiki mibratun. Tadinya mahfazatun, ditambahi kaf, kepunyaanmu. Apakah di dalam tasmu terdapat mibroh, peruncing? Kemudian yang keempat, Halimah. Halimatun khadimatun fi manzili. Ini untuk menunjukkan, kalau ya untuk menunjukkan anak. Ya, Halimah adalah seorang pembantu di rumah saya. Laha, punyanya, ini pasangannya apa? Ha ini pasangannya siapa? Kita cek lagi. Ha. Mana yang menunjukkan ha? Paling akhir. Ha berarti hiya. Kepunyaan dia berarti hiya. Hiya ini berarti kalau di sini hiyanya ini kembali ke si Halimah. Laha, punya dia, punya si Halimah. Minasyatun. Minasyatun itu adalah apa? Pemoceng. Laha minasyatun alal haiti. Di atas tembok. Digantungnya di atas tembok. Kemudian ghurfatuha, kamarnya. Tadinya ghurfatun. Karena kita mau menyatakan punya dia, ditambah ha. Ghurfatuha, kamarnya. Bijanibil matbahi, di samping dapur. Laha, kepunyaan dia, kepunyaan si Halimah, sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Punyanya apa sarirun? Ranjang. Wa sundukun fi ghurfatihi. Dan kotak di dalam ghurfatiha, kamarnya. Tadinya ghurfatun ditambah ha menunjukkan kepunyaannya. Di dalam kamarnya. Kamarnya siapa? Halimah. Kemudian yang terakhir, al-kharitatu 'alal haiti. Kharitah artinya peta. Peta itu di atas jidar, di atas tembok. Hal 'alal haiti mismarun. Apakah di atas haitun artinya tadi apa? Di atas tembok. Mismarun ada paku. Jawabnya na'am, iya.
Alaihi, hi ini menunjukkan kepunyaan. Di atasnya apa? Di atasnya si jidar, di atasnya si haid, di atasnya tembok. Alaihi mismarun, di atas tembok ada paku. Halit takwim, apakah kalender mu'allakun menggantung alal mismari, di atas paku? Jawabnya na'am. Huwa ini takwim. Huwa si kalender ini mu'allakun menggantung alal mismari, di atas paku. Nah, sekian pembahasannya. Jadi kita bahas, kita kasih contoh lagi. Di sini cara menambah kepunyaan yang part 2, yang bagian kedua ini ya. Bagian kedua tadi kan ini. Ditambah ya saja, ditambah kaf saja, ditambah ki saja, ditambah hu aja, ditambah ha aja. Nah, kita sekarang punya kosakata baru. Nah, bagaimana kita mengungkapkannya kalau itu punya saya, punya dia, punya kamu? Nah, umpamanya manzilun. Manzilun ini punya saya, hanya ditambah ya saja. Jadi manzili. Tadinya manzilun menjadi manzili. Misbahun menjadi misbahi, lampu saya. Mismarun menjadi mismari, paku saya. Hasyiyatun menjadi hasyiyati, kasur saya. Lihafun menjadi lihafi. Selanjutnya, umpamanya kita mau nyatakan punya dia. Punya dianya siapa? Dia cewek apa dia cowok? Kalau dia cewek, hu atau hi. Nah, umpamanya punya dia cowok. Namusiyatuhu, ditambah hu. Namusiyatuhu, tirai atau kelambunya punya dia. Ushbuhu, rumput dia, rumputnya. Rumputnya siapa? Rumputnya si dia cowok. Kemudian zahrotun, pokoknya menunjukkan bunga punya dia cewek. Kepunyaannya itu hiya, itu pasangannya ha, berarti zahrotuha. Kemudian umpamanya anta itu kamu. Darrojatun artinya sepeda. Ketika kita mau menyatakan ungkapan menunjukkan kepunyaan kamu, darrojatuka ditambah ka. Darrojatun menjadi darrojatuka. Kalau minggu kemarin kita pakai laka atau pakai lam. Manzilun ditambah depannya li manzilun. Minggu kemarin nih, yang minggu kemarin ya. Misbahun ditambah li misbahun. Mismaratun umpamanya punya kamu, laka mismarun, gitu ya. Cukup sekian pembelajaran dhamir yang merupakan kelanjutan dari bab yang kemarin. Semoga bermanfaat dan Ananda bisa mempraktekkannya. Silahkan dipelajari dengan baik dan bisa memahaminya, menggunakannya dengan aktivitas yang digabungkan dengan aktivitas keseharian. Ya, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.